Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firnanda Dwi Darmawan dengan NIM 225010101111025 dari kelas N01 mata kuliah pengantar bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. DNA atau deoxyribonucleic acid adalah molekul besar berbentuk spiral yang terdapat pada sel semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk mengatur dan mengontrol proses-proses biologis dalam tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan, produksi, dan juga metabolisme. Setiap sel dalam tubuh manusia memiliki DNA yang sama, namun memiliki susunan nukleotida yang berbeda-beda menghasilkan variasi genetik yang berbeda pula pada setiap individunya. DNA sendiri terletak di dalam inti sel dan dibungkus dalam struktur yang disebut kromosom. Kromosom dalam manusia sendiri terdiri dari 46 pasang dan manusia memiliki sekitar 20.000 hingga 25.000 gen yang terdapat pada seluruh kromosom. DNA terdiri dari rangkaian panjang nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen yang berbeda, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kode genetik ditulis dalam susunan nukleotida yang disebut sebagai urutan DNA. Dan urutan ini akan membawa informasi untuk membentuk protein yang mengandung informasi untuk membangun dan menjalankan sel. Adenin dan guanin termasuk dalam kelas purin yang terdiri dari cincin ganda nitrogen yang besar, sementara timin dan sitosin termasuk dalam kelas pirimidin yang terdiri dari cincin tunggal nitrogen yang lebih kecil. Dalam DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin melalui ikatan hidrogen, membentuk struktur seperti tangga spiral yang terbuka. Struktur DNA yang merupakan rantai polinukleotida yang terdiri dari dua untai yang berbelit-belit akan membentuk heliks ganda. Nah, heliks ganda sendiri itu setiap untainya terdiri dari urutan basa yang tadi ya, yang adenin, timin, guanin, dan sitosin yang diikat oleh ikatan hidrogen. Yang adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin, membentuk pasangan basa AT dan GC. Rantai-rantai ini terhubung oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa dan diletakkan secara berlawanan arah atau antiparalel, yaitu dengan ujung 5 fosfat pada satu untai berpasangan dengan ujung 3 pada untai yang lain. Struktur heliks ganda DNA memungkinkan molekul ini untuk membawa informasi genetik dengan cara urutan basa satu untai melengkapi urutan basa pada untai yang lain. Selain itu, struktur heliks ganda DNA memberikan stabilitas struktural yang diperlukan untuk menjaga integritas molekul selama proses replikasi dan transkripsi, di mana informasi genetik disalin dan dibaca untuk memproduksi protein. Struktur ini juga memungkinkan DNA untuk menjadi padat dan terorganisir dalam kromosom, sehingga dapat dengan mudah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya selama reproduksi. Kombinasi yang tepat antara basa nitrogen yang berpasangan dalam struktur heliks ganda DNA sangat penting karena kesalahan dalam pasangan basa ini dapat menyebabkan mutasi genetik yang dapat berdampak pada fungsi sel dari organisme secara keseluruhan. Karena itu, ketika DNA mereplikasi diri, mekanisme proofreading terjadi untuk memastikan bahwa usulan pada pasangan basa yang baru terbentuk diperbaiki sebelum terjadi pembelahan sel dan duplikasi DNA yang lebih lanjut. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester yang merupakan ikatan yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain dalam sebuah rantai polinukleotida, baik itu pada molekul DNA maupun RNA. Ikatan ini terjadi antara gugus hidroksil OH pada karbon 3 C3 dari gula pentosa pada nukleotida sebelumnya dengan gugus fosfat pada karbon 5 C5 dari gula pentosa pada nukleotida berikutnya. Proses pembentukan ikatan fosfodiester dimulai dengan dehidrasi, yaitu penghilangan molekul air dari gugus hidroksil pada C3 dan gugus fosfat pada C5. Dalam proses ini, sebuah molekul air terlepas dan menghasilkan ikatan kovalen yang kuat antara dua nukleotida. Proses pembentukan ikatan fosfodiester ini terjadi secara berulang-ulang sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Rantai ini
memiliki arah spesifik dari ujung 5 ke ujung 3, di mana ujung 5 mengandung gugus fosfat bebas dan ujung 3 mengandung gugus hidroksil bebas. Ikatan fosfodiester merupakan dasar dari struktur molekul DNA dan RNA yang memungkinkan pembentukan pasangan basa antara nukleotida yang berbeda dan membentuk heliks ganda dalam DNA serta berbagai struktur 3 dimensi pada RNA. Ikatan ini juga memainkan peran penting dalam replikasi DNA dan sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya kita masuk dalam RNA. RNA sendiri merupakan molekul yang terdiri dari rantai nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen yang ditemukan dalam RNA merupakan terdapat adenin, sitosin, guanin, dan juga urasil. Gula ribosa adalah gula pentosa yang berbeda dengan gula deoksiribosa yang terdapat dalam DNA. Sedangkan gugus fosfat adalah gugus yang terdiri dari satu atom fosforus yang terikat dengan 3 oksigen. RNA memiliki struktur sekunder yang berbeda dengan DNA, yaitu bentuk 3 dimensi yang dihasilkan oleh interaksi antara nukleotida yang berdekatan dalam rantai. Struktur sekunder RNA terdiri dari pembentukan pasangan basa antara nukleotida yang berdekatan dalam rantai RNA sehingga membentuk struktur heliks tunggal atau terlipat. Dalam RNA, unit dasar pembangunan RNA yang terdiri dari 3 komponen utama, gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Setiap nukleotida RNA terdiri dari satu molekul gula ribosa yang merupakan sebuah basa nitrogen A, C, G, atau U, dan satu gugus fosfat. Ketika nukleotida RNA saling bergabung melalui ikatan fosfodiester, maka terbentuklah sebuah rantai RNA yang panjang. Selanjutnya, gula ribosa pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon, 4 atom karbon pada cincin, dan 1 atom karbon pada rantai samping. Gula ribosa pada nukleotida RNA berbeda dengan deoksiribosa yang terdapat pada nukleotida DNA, karena gula ribosa memiliki gugus hidroksil pada posisi 2 yang tidak dimiliki oleh deoksiribosa. Basa nitrogen yang terdapat pada nukleotida RNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Urasil adalah basa pirimidin yang ditemukan hanya pada RNA, sedangkan DNA mengandung basa timin sebagai pengganti urasil. Gugus fosfat pada nukleotida RNA terdiri dari satu atom fosforus yang terikat dengan 3 atom oksigen. Gugus fosfat pada nukleotida RNA berperan dalam pembentukan ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida satu dengan yang lainnya dalam rantai RNA. Secara keseluruhan, nukleotida RNA yang terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat merupakan dasar yang paling penting dalam pembentukan rantai RNA dan sintesis protein. Selain itu, perbedaan antara nukleotida RNA dengan nukleotida DNA terletak pada gula ribosa dan basa nitrogen urasil yang terdapat pada RNA. Dalam RNA memiliki 3 jenis RNA. Yang pertama ada mRNA, yaitu messenger RNA yang mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk mengkodekan protein. mRNA dibuat dalam proses transkripsi di mana DNA dibaca dan disalin menjadi RNA oleh enzim RNA polimerase. Yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA. rRNA adalah komponen utama dari ribosom, struktur seluler yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. rRNA membentuk kerangka ribosom dan membantu dalam proses pembentukan ikatan kovalen peptida yang membentuk rangkaian polipeptida. Yang ketiga ada transfer RNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. tRNA memiliki lokasi pengikatan untuk asam amino di satu ujung dan sebuah triplet kode genetik atau kodon di ujung lainnya. Ketika tRNA berikatan dengan kodon yang sesuai pada mRNA, asam amino yang dibawanya akan ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ya, selanjutnya kita masuk dalam dogma sentral yang merupakan prinsip dasar dalam biologi molekuler yang menggambarkan aliran informasi genetik dalam sel. Dogma sentral sendiri terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada replikasi DNA, yang kedua transkripsi RNA, yang terakhir ada translasi protein. Replikasi DNA sendiri merupakan proses pembuatan salinan identik dari molekul DNA.
Proses ini penting untuk pembelahan sel yang terjadi dalam siklus sel dan juga penting dalam reproduksi seksual di mana sel-sel diproduksi harus menghasilkan salinan identik dari materi genetik yang akan ditransmisikan ke keturunan. Replikasi DNA terjadi ketika untai ganda dipisahkan menjadi dua untai tunggal dan masing-masing untai tunggal menjadi cetakan untuk sintesis untai baru. Proses ini dimulai dengan enzim helikase yang memecah ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen di antara dua untai DNA, sehingga terbentuk dua untai tunggal. Enzim topoisomerase juga membantu dalam mempertahankan kestabilan untai DNA dengan memotong dan merekatkan kembali untai ganda DNA dalam proses replikasi. Untuk sintesis untai baru, RNA primer pertama kali diletakkan oleh enzim primerase yang kemudian membantu enzim DNA polimerase untuk menambahkan nukleotida yang komplementer ke cetakan DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida pada ujung 3 dari rantai baru, oleh karena itu sintesis DNA selalu terjadi pada arah 5 ke 3. Replication fork adalah wilayah yang sedang mereplikasi DNA dan bergerak maju seiring dengan sintesis untai baru. Setelah untai baru selesai disintesis, fragmen Okazaki dihasilkan di mana sintesis untai baru harus melintasi fragmen Okazaki. Fragmen ini kemudian disambungkan oleh enzim ligase untuk membentuk rantai tunggal DNA kontinu. Replikasi DNA merupakan proses penting yang memungkinkan sel untuk memperbanyak materi genetik dan memperbanyak diri sendiri. Setiap kali sel membelah, DNA diwariskan ke sel-sel anak. Dan replikasi DNA memastikan bahwa setiap sel mendapat salinan yang sama dari materi genetiknya. Selanjutnya adalah transkripsi yang merupakan proses pembuatan RNA dari sebuah DNA. Dalam sel, informasi genetik disimpan dalam DNA. Tetapi untuk memproduksi protein, informasi genetik diubah ke dalam RNA melalui transkripsi. Transkripsi dimulai dengan enzim RNA polimerase yang berikatan dengan DNA di dekat urutan promotor. Urutan promotor merupakan urutan nukleotida yang mendefinisikan tempat dimulainya transkripsi. RNA polimerase kemudian membuka untai ganda dan membaca untai kode genetik yang terdiri dari basa nitrogen A, C, G, dan T. RNA polimerase kemudian membuat salinan RNA dengan memasangkan basa-basa RNA yang komplementer dengan untai DNA. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai dengan mengenali dan berikatan dengan urutan promotor DNA oleh RNA polimerase dan membuka untai ganda DNA untuk mengekspos untai kode genetik yang akan ditranskripsi. Tahap elongasi terjadi ketika RNA polimerase membaca urutan DNA dan menghasilkan molekul RNA. Tahap terminasi terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan terminasi yang mengakhiri proses transkripsi dan melepaskan RNA yang baru disintesis. RNA yang dihasilkan oleh proses transkripsi kemudian melanjutkan proses penerjemahan atau translasi untuk membentuk protein. Transkripsi sangat penting bagi sel karena memungkinkan sel untuk menghasilkan sejumlah besar protein yang diperlukan untuk menjalankan fungsi seluler yang berbeda. Dan yang terakhir adalah proses translasi yang merupakan proses pembentukan rantai polipeptida dari informasi genetik dalam mRNA. Proses ini terjadi di ribosom, yaitu organel sel yang bertanggung jawab atas sintesis protein. Pada translasi, mRNA terlebih dahulu dihasilkan melalui proses transkripsi dari DNA. Setelah mRNA terbentuk, ia kemudian berikatan dengan ribosom dan proses translasi dimulai. Proses translasi dimulai dengan inisiasi, yaitu pengikatan ribosom dengan mRNA pada kode start AUG. Pada tahap ini juga terlibat faktor inisiasi seperti F1, F2, dan F3. Setelah ribosom berikatan dengan mRNA, tRNA membawa asam amino spesifik sesuai dengan kode genetik pada mRNA. Pada tahap elongasi, asam amino ditambahkan satu persatu sesuai dengan urutan kodon pada mRNA dan diikat menjadi rantai polipeptida. Setiap tRNA memiliki triplet kodon yang berikatan dengan triplet kodon pada mRNA melalui basa-basa nitrogen yang berpasangan atau yang biasa disebut dengan pasangan basa. Asam amino kemudian dipelepah dari tRNA ke rantai polipeptida melalui reaksi peptida bond. Setelah rantai polipeptida terbentuk, proses translasi berakhir pada tahap terminasi. Pada tahap ini, ribosom berhenti membaca mRNA pada kodon stop dan polipeptida terlepas dari ribosom.
Translasi sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam sintesis protein, yang membuat sintesis asam amino menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Dalam hal ini, DNA diubah menjadi mRNA melalui transkripsi dan mRNA, kemudian ditranslasikan menjadi protein melalui proses translasi. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.